Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu Asesor Penilaian Sertifikasi Dosen 2021 dan yang terhormat para penonton video ini. Perkenalkan, nama saya Bagas Setiaki Wicaksono. Saya adalah salah satu dosen tetap di Universitas Pamulang, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Saat ini bidang konsentrasi saya adalah ilmu komputer. Pada hari ini saya akan memperkenalkan teknik pembelajaran saya dengan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya memperkenalkan teknik saya akan menjelaskan dulu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Komputer dan Masyarakat dengan bobot 2 SKS. Adapun mata kuliah komputer masyarakat ini adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang materi-materi komputer dan aplikasinya, yaitu tentang pengenalan komputer, sejarah komputer, dan perkembangan teknologi maju, serta pemanfaatan teknologi komputer itu sendiri kepada masyarakat. Salah satunya di bidang pendidikan, pemerintahan, dan industri, dan juga membahas tentang sistem informasi penjualan e-commerce ataupun e-bisnis yang berinteraksi dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah komputer dan masyarakat ini adalah membuka wawasan mahasiswa tentang pemanfaatan komputer dan dampak terhadap masyarakat luas, dan juga memberikan sisi lain, yaitu sisi pemanfaatan teknologi saat ini, teknologi yang begitu maju saat ini, baik dari sisi dampak sosial maupun dari sisi implementasinya ke dunia industri, di usaha bisnis maupun usaha yang lainnya. Adapun pada proses pembelajaran ini ada 14 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu ada UTS dengan UAS. Di pertemuan pertama, mahasiswa akan diperkenalkan dengan namanya komputer, pengenalan komputer, dari pengertian komputer itu sendiri, sejarah komputer, hingga dengan generasi komputer. Kemudian di pertemuan 2, mahasiswa harus tahu tentang sejarah perkembangan dan kritik tentang teknologi maju sampai sekarang. Kemudian di pertemuan ketiga, pemanfaatan komputer di masyarakat. Kemudian pertemuan 4 ada komputer dan pendidikan. Artinya komputer untuk dunia pendidikan seperti apa. Pertemuan kelima ada komputer di dalam dunia pemerintahan. Keenam ada komputer di dalam dunia industri. Ketujuh, masyarakat informasi, yaitu masyarakat yang mengerti cara penggunaan internet yang positif. Pertemuan ketujuh ada UTS, dilanjutkan dengan ada pertemuan 8, yaitu ciri masyarakat dengan teknologi informasi yang sangat modern. Pertemuan ke-9 adalah dunia usaha. Pertemuan ke-10 adalah sistem e-commerce dengan e-bisnis. Pertemuan ke-11 adalah keamanan sistem informasi dan etika. Pertemuan ke-12 adalah privasi dan kejahatan komputer. Pertemuan ke-13 adalah etika dan profesionalisme. Pertemuan ke-14 ada latihan soal dan studi kasus, nanti akan kita bahas. Sebelum saya mengajar, saya biasanya membuat kontrak kerja dengan para teman-teman mahasiswa. Antara lain adalah penilaian. Adapun penilaian yang saya berikan sesuai dengan grading Universitas Pamulang. Kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Kemudian tentang absensi. Bagi mahasiswa yang telat absen atau masuk ke dalam pembelajaran lebih dari 15 menit, maka tidak diizinkan untuk bergabung dan harus mengikuti pergantian di kelas yang lain. Kemudian tugas pun harus dikumpulkan dengan cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Begitupun dengan ujian-ujian yang lain,
Saya menekankan mahasiswa untuk bersikap jujur karena nilai kejujuran jauh dari apapun. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah metode DIY. Pertama adalah delivery. Delivery sini adalah menyalurkan ilmu atau pembelajaran yang ada. Biasanya saya melalui textbook dan modul-modul. Modul-modul ini bisa di-download langsung oleh mahasiswa melalui forum LMS e-learning Universitas Pamulang, elearning.unpam.ac.id. Nah, saya juga akan memberikan referensi buku, yaitu karangan Bagio Budiarjo tentang komputer dan masyarakat. Dan saya mengarahkan mahasiswa juga untuk mencari banyak artikel-artikel yang berhubungan dengan komputer dan masyarakat agar mahasiswa itu memiliki wawasan-wawasan yang luas. Wawasan-wawasan yang bisa mereka gunakan nanti ketika mereka lulus dari Universitas Pamulang ini. Dan saya melakukan delivery-nya juga memberikan suatu studi kasus di mana yang berhubungan dengan masyarakat pada umumnya terhadap penggunaan komputer. Karena kita ketahui bahwa penggunaan komputer, penggunaan teknologi pada masyarakat umum sekarang perlu kontrol khusus, terutama adalah anak-anak remaja. Kemudian metode yang selanjutnya adalah interaction. Interaction di sini saya akan melakukan dialog, melakukan diskusi dengan mahasiswa, memberikan lemparan permasalahan yang ada, kemudian mereka berdiskusi, kemudian menemukan solusi bersama agar mereka memiliki suatu daya pikir, daya ide yang luas untuk memecahkan suatu permasalahan. Karena kedepannya orang-orang teknik informatika, orang-orang komputer memerlukan ide-ide yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri, karena makin lama makin daya saing dunia industri makin tinggi. Selanjutnya adalah assessment, adalah metode penilaian, di mana metode penilaian ini saya gunakan adalah metode grading dari Universitas Pamulang. Yang pertama adalah kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir 40%. Di samping grading itu, ada penilaian yang khusus buat saya adalah penilaian tentang etika dan penilaian tentang daya serap atau keaktifan mahasiswa ketika pembelajaran di mata kuliah saya. Berikut akan saya tampilkan cuplikan mengajar saya melalui online, daring, karena beberapa tahun ini Universitas Pamulang melakukan perkuliahan secara daring atau melalui video conference. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agar perkuliahan hari ini berjalan lancar, teman-teman silakan mikrofonnya dimatikan, yang dimunculkan hanya videonya. Tolong ditampilkan wajah-wajahnya, karena kita tatap muka, jadi wajahnya harus terlihat. Ya, mikrofonnya kita matikan, kecuali nanti ada sesi tanya jawab, silakan mikrofonnya dinyalakan. Selanjutnya ada aturan-aturan yang harus kalian laksanakan kegiatan pembelajaran dengan saya. Perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Bagas Yaki Wicaksono. Saya mengajar mata kuliah siswa kalian adalah komputer dan masyarakat. Saya mengajar di Universitas Pamulang sejak tahun 2012. Jadi sejak tahun 2012 saya mengajar di Universitas Pamulang hingga saat ini. Aturan selama perkuliahan pandemi ini, yang pertama adalah nanti hari ini adalah dibuka dengan video conference. Selanjutnya nanti kalian akan ada e-learning dari pertemuan 2 dan seterusnya. Nah, nanti setiap pertemuan itu biasanya saya memberikan 3 buah diskusi, diskusi 1, diskusi 2, dan diskusi 3. Dimana biasanya diskusi 3 itu saya letakkan adalah tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nah, nanti ada tugas dari ketua kelas adalah merecord atau mendata teman-temannya yang aktif ataupun tidak. Minimal adalah 2 kali komentar setiap pertemuan dan mengerjakan tugas.
Nanti saya juga akan merecord dan ketua kelas akan merecord. Sama-sama kita merecord. Nanti di akhir penghujung UAS kita akan sama-sama membalancekan sesuai atau tidak dengan apa yang kita telah lakukan. Oke. Pandemi ini sebenarnya bukan menjadi alasan kita untuk tidak mendapatkan pembelajaran secara baik, ya. Makanya di semester 2 ini di masa pandemi setahun, ini kan udah setahun ya, Maret ketemu Maret, dimunculkanlah e-learning dengan model VCon, video conference, walaupun tidak setiap minggu, karena kalau setiap minggu mungkin kalian juga tekor kuotanya. Satu semester kita hanya VCon itu 3 kali, kalau salah 3 kali VCon, video conference, sisanya adalah e-learning. Nah, ini adalah pembelajaran, nanti pembelajaran ini akan saya tambahkan dengan namanya presentasi. Jadi nanti VCon kedua dan VCon ketiga kita gunakan untuk presentasi kelompok, ya. Karena pembelajaran ini kita lakukan selama 100 menit. Seharusnya kita mulai 18.20 sampai nanti jam 8, ya. Karena tidak mungkin 18.20 kita mulai on time karena berbarengan dengan azan maghrib, ya. Jadi tidak mungkin kita tunaikan ibadah sholat dulu untuk yang Islam. Sebelum kita akan membahas komputer masyarakat itu seperti apa, materi apakah ini, kita akan coba membahas terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya perkuliahan yang enak, gimana caranya agar kuliah itu dibuat enjoy dan sebagainya. Saya pribadi, saya itu lulusan S1-nya sama dengan kalian. Saya kuliah malam dengan paginya sampai sore saya bekerja. Saya lulusan Unpam TI angkatan pertama, ya. TI angkatan pertama yang akreditasinya belum akreditasi. Sekarang sudah terakreditasi B, alhamdulillah. Perjuangan kami juga berbuah hasil, alumni juga yang mengangkat Unpam saat ini. Hari ini materinya, nanti kita akan coba tanya jawab. Terlihat ya semuanya ya? Terlihat, Pak. Ya, kita akan bahas namanya komputer dan masyarakat. Nah, kenapa ada materi komputer dan masyarakat di dalam pembelajaran kita? Banyak banget kartun-kartun yang membuat orang-orang berimajinasi ke depan. Nah, kartun-kartun itu membuat kita imajinasi ke depan adalah contoh. Teman-teman pernah melihat film kartun Digimon, ya? Masih ingat? Ada film kartun namanya kartun Digimon, di mana orang-orang itu bilang namanya dunia digital, hidup di dalam dunia digital. Nah, saat ini kita pun sudah ada di dalam dunia digital. Kita ada di dalam dunia digital, kita sama-sama berada di dalam masanya. Nah, ada lagi imajinasi kartun film Doraemon yang saat ini akan menjadi warning buat kita. Di dalam film Doraemon movie, kalau nggak salah, ada suatu kota yang dikuasai oleh robot, ya. Pada mulanya orang-orang pengen mudah, pengen memberikan atau tidak mau capek, semuanya dikerjakan oleh robot. Tapi kesini robot itu malah menguasai manusia itu sendiri. Karena apa? Tubuh manusia tidak digerakkan, tubuh manusia tidak banyak berpikir. Akhirnya tubuh manusia lumpuh karena jarang digerakkan. Makanya teman-teman, jika tubuhnya pegel-pegel, kaku dan sebagainya, tanda-tanda kalian kurang olahraga, ya, kurang olahraga. Oke, kita lanjut. Komputer sendiri, ya, komputer sendiri punya definisi. Komputer digunakan sebagai alat bantu untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data atau informasi yang diperlukan. Ya, artinya komputer itu dibuat, sistem itu dibuat sebagai alat bantu. Jadi kalau teman-teman membuat sistem, tapi sistem itu malah membuat user kesulitan, berarti sistem Anda tidak baik. Ya,
sistem yang nanti akan kalian buat ketika nanti di tugas akhir adalah sistem yang bisa menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data atau informasi yang diperlukan oleh si user. Ini harus. Nah, ada berbagai aktivitas kegiatan manusia dengan menggunakan komputer. Salah satunya adalah ada perbankan, perdagangan, industri, transportasi, rumah sakit, pendidikan, seni, penelitian, rekreasi, hankam, dan komunikasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah perbankan. Ya, di bidang perbankan tahun 2030 itu diprediksi bahwa sudah akan hilang namanya teller di dalam dunia perbankan. Artinya teller itu hilang, semua akan digantikan oleh namanya mesin. Ya, digantikan oleh mesin. Bahkan sekarang pun sudah dilakukan sampai sekarang. Teman-teman udah banyak yang store tunai pakai mesin ATM, tarik tunai dan sebagainya. Bahkan salah satu bank di Indonesia kemarin sudah meluncurkan store dan tarik tunai tidak menggunakan kartu ATM, tapi hanya menggunakan nomor telepon kalau nggak salah. Ini adalah bentuk kemajuan dari sistem perbankan. Bahkan sistem perbankan sekarang m-bankingnya pun sudah melakukan banyak aktivitas. Salah satunya adalah aktivitas pembayaran kuliah kalian, aktivitas pembayaran PLN, aktivitas pembayaran listrik atau air dan sebagainya. Ini dilakukan perbankan. Jadi ketika dia perbankan tidak maju atau tidak mengikuti zaman, maka perbankan itu makin lama makin akan kehilangan customernya atau kehilangan nasabahnya. Ini yang akan ditakutkan oleh perbankan. Karena perbankan sekarang tidak hanya untuk pinjam uang, nabung, tidak hanya untuk pembayaran rumah, pembayaran kendaraan dan sebagainya, tapi lebih ke semua transaksi pembayaran secara digital ya. Itu untuk perbankan. Ada lagi yang kita lihat adalah di dalam segi perdagangan. Apa sih komputer dalam segi perdagangan? Kalau kita pahami ya, perdagangan di Indonesia, apalagi saat pandemi ini, sistem perdagangan online itu makin meningkat. Bahkan orang-orang yang dagang online itu kadang-kadang gajinya lebih gede daripada orang yang kerja di kantor. Ya. Nah, sistem perdagangan online yang ada di Indonesia, sistemnya sudah mulai membaik ya. Artinya gini, ini sistem yang baik yang perlu kalian pelajari. Ketika sistem yang baik itu ada namanya umpan balik. Ketika teman-teman belajar atau belanja ya, belanja di online, situs online, misalnya kalian milih barang, terus masukkan keranjang, pesan. Ketika kita sudah mesan, muncul kode pembayaran. Nah, muncul umpan balik di dalam email atau SMS kalian adalah silakan melakukan pembayaran. Tuh, umpan balik ya. Ketika kita sudah membayar, ada umpan balik ya. Terima kasih. Barang akan segera dikemas oleh si penjual dan seterusnya. Sampai dengan barang diterima. Ketika barang diterima oleh customer atau si kurir ya, maka pihak e-commerce tersebut langsung memberikan uang kepada penjual. Kemudian ada lagi yang kita akan bahas adalah sistem industri. Nah, di sistem industri ini yang perlu diamati oleh teman-teman. Nah, sistem industri, kalau kalian amati setiap hari buruh nasional, lalu ada demonstrasi. Lalu yang dibahas sama kenaikan UMR, kenaikan upah lembur dan sebagainya. Ya, itu yang dibahas terus sama buruh-buruh yang sedang demo. Nah, ketika kita lihat ke depannya, kita amati, kalau setiap tahun UMR naik, perusahaan harus mengikuti UMR daerah, namun terkadang perusahaan itu tidak sanggup membayarnya, akhirnya banyak perusahaan yang bangkrut. Kenapa? Antara tuntutan sama pendapatan dari si industri itu tidak sama. Akhirnya gulung tikar. Selanjutnya yang sedang lagi booming dibahas adalah segi bidang kedokteran atau kesehatan. Selama pandemi ini, berapa negara yang cepat-cepat mengeluarkan vaksin
COVID-19. Ya, berapa negara yang sudah mengklaim bahwa vaksinnya manjur 80%, 90% dan seterusnya. Ini kemajuan vaksin ini. Kalau saya berpikir adalah ketika sudah banyak negara memproduksi vaksin, maka vaksin ini bencana ini ya cepat-cepat akan berlalu. Kalau kalian amati di berita, virus COVID-19 itu tidak terlalu bahaya ketimbang virus MERS. Virus MERS itu tingkat kematiannya lebih tinggi ketimbang virus COVID-19 yang hanya 2%. Namun penyebaran virus COVID-19 itu luar biasa, sangat cepat, bersentuhan dengan suara dan sebagainya. Ada istilah OTG dan ada istilah yang lain-lain dan sebagainya. Ini yang membuat negara-negara ya pusing luar biasa. Tapi kita harus siap dengan adanya bencana yang 100 tahunan ini. Nah, ini yang kita lihat. Ada lagi dari segi pendidikan. Ini yang kita pakai, e-learning. Ini adalah segi dari teknologi pendidikan. Ada teknologi pendidikan yang luar biasa saat ini. Saya acungi jempol buat Mas Menteri Nadiem Makarim, mantan bos Gojek Indonesia. Dia berani mengeluarkan terobosan yang belum pernah dilakukan menteri-menteri terdahulu, yaitu menghapuskan UN dan UNBK. Ya, yang menjadi salah satu bahkan tolak ukur anak itu pintar atau enggak dari UNBK. Karena orang, kalau saya sebagai siswa mungkin juga agak sedikit kecewa dengan sistem UN. Kita sekolah 3 tahun, tiba-tiba ditentukan 4 hari dan 4 pelajaran. Ini yang terus diamati. Akhirnya dirubahlah sistem ini ke dalam sistem assessment, adalah penilaian kerja sekolah. Jadi menggunakan teknologi tetap ujian, tapi tidak mengurangi atau tidak sebagai syarat mutlak untuk kelulusan siswa, tapi sebagai tolak ukur kualitas suatu sekolah. Dan komputer dalam penelitian atau bentuk sains. Kalau kalian amati, belum lama ini kan terjadi banjir di mana-mana ya. Jakarta, Semarang, Kalimantan, Sulawesi, banjir. Padahal sebelum banjir ini muncul, BMKG dengan sistemnya sudah memprediksi jumlah curah hujan yang akan muncul tanggal sekian, bulan sekian. Benar kan ya? Ada ramalan cuaca. Komputer dalam hukum dan HAM. Ini yang lagi dibahas lagi booming adalah revisi Undang-Undang ITE tahun 2008. Ya. Yang sedang dibahas adalah barang siapa yang menyebarkan berita hoax, kan dulu pasal itu adalah penjara minimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Di undang-undang sebelum 2008. Tapi sekarang undang-undang diperbarui, tidak akan dipenjara, tidak akan ada denda ketika si penyebar berita hoax sudah meminta maaf. Walaupun yang disebarkan berita hoaxnya belum memaafkan. Itu tidak, hukuman tidak terjadi. Ini yang lagi diusut lagi diolah sama DPR tentang undang-undang ITE ini ya, Indonesia. Nah, di hukum dan HAM ini adalah untuk membatasi terjadinya interaksi yang terlalu. Yang mau bertanya kembali, masalah kuliah, kemudian masalah gimana sih Pak yang baik seperti apa. Ini contoh nih mahasiswa ya, teman-teman kan orang IT, jurusan IT, mungkin sekarang dari semester 1 sampai 4 tidak banyak aplikasi yang berat ya, paling C++, ya itu aja lah, enteng lah, kalian pakai notebook juga masih ngangkat. Tapi kalau kalian sudah masuk semester 5, 6, ketemu web, NetBeans, ketemu Android Studio, itu memerlukan kualitas laptop yang minimal RAM-nya 8 GB i5 lah. Itu udah sebagai senjata. Apa? Itu senjata orang-orang IT. Jangan sampai, Pak, laptop kan mahal, gampang. Kamu datang ke gerai, toko-toko tinggal nulis biodata 500.000 dapat.
kredit ya. Nah, ya kan namanya saya juga mengalami di posisi kalian. Ketika kita posisi seperti ini, sesuatu kita pengen dapat sesuatu ya satu-satunya jalan kredit kan. Uangnya Pak, Kalau nabung nggak kelar-kelar kan gitu. Dulu saya juga sama, waktu kuliah juga kredit laptop ya. Nah ini makanya, atau beli second, nabung yang kualitasnya bagus. Kita coba absen ulang ya, karena ada yang keluar masuk. Sudah masuk jam 7.50, takut ada jam kedua. ada Pak. Ada ya. Ada Pak. Kalau ada jam kedua ngeri bentrok. Ya ada waktu jam. Ya saya ulang karena banyak keluar masuk. Apreza. Hadir Pak, hadir. Oke ada. Ya, Akmal. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir ya. Cahyo. Hadir Pak, hadir. Dani. Tadi sempat masuk Dani. Dea. Hadir Pak. Lydia si Cilitonga. Hadir Pak. Oke. Galang. Galang ada ya? Tadi ya sempat masuk soalnya. Iya. Ada. Tadi sempat masuk. Iya Ulumuddin. Keluar lagi. Ibni. Hadir Pak. Jeffrey. Kaswijayanto. Hadir Pak. Oke. Kristo Derby. Ada Pak. Muhammad Patra. Hadir Pak. Muhammad Dika. Hadir Pak. Oke, Muhammad Bintang Juno. Muhammad Hilpandani. Hadir Pak. Muhammad Okta Farizal. Okta nggak ada. Muhammad Zaid. Ada. Tadi sempat masuk ya. Ragil. Ada Pak. Oke. Riko ada. Ridho Tulpala. Ada. Ridho ada tadi sempat masuk ya. Ada nggak Ridho? Ada ya. Rifki. Hadir Pak. Satria Bagas Eka. Hadir Pak. Supriyadin Hulu. Hadir Pak. Arul Liman Putra Mahwi. Hadir Pak. Yata Tema Zaid. Hadir Pak. Ada ya. Ya. Yarima Lewi. Hadir Pak. Oke, siap. Ada yang belum di absen kah? Jelas ya? Pak, belum di absen Pak. Siapa? Dani Mulya. Oke, udah. Ada. Siap. Ada lagi yang belum di absen? Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih. Kita tutup perkuliahan ini dengan mengucap alhamdulillah. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan rezeki. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penampilan atau penilaian diri saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu asesor dapat memberikan penilaian yang terbaik sehingga saya kedepannya bisa memberikan sesuatu lebih untuk Universitas Pamulang. Sehat-sehat selalu untuk para asesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.